Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this Facebook Live. Jadi hari ini kita akan live pembelajaran bahasa Inggris with me, Ahmad Jalaluddin. You can call me Jajang, you can call me Ahmad, you can call me Jalaluddin or Mr. Zam. This is up to you, which one is good for you. How are you all? Gimana kabarnya? I hope you are in a good condition today. Stay at home, tetap di rumah ya. Don't go to public area to do public places. Keep your social distancing and keep your hygiene habit every day during this COVID-19 pandemic. Jadi tetap di rumah selama wabah COVID-19 ini atau virus corona ini ya. Nah, dikarenakan kita tidak bisa berkumpul di ruang kelas seperti biasa, maka kita mencoba untuk memfasilitasi pembelajaran secara jarak jauh. Meskipun kita tidak bisa mengikuti atau bertatap muka di ruang kelas yang kita suka dan kita rindukan bersama-sama. I'm an English teacher in SMPN 32 Batanghari. Saya biasanya mengajar di SMP Negeri 32 Batanghari, Sengkati Mudo Mersam, but I live in Muara Bulian. Today we are going to discuss about English lesson, especially for junior high school students. Jadi hari ini kita akan membahas pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa SMP, especially in Batanghari district, khususnya di Kabupaten Batanghari. And we invite you to all teachers here in Batanghari. Kami mengundang semua guru yang ada di Batanghari to join this live untuk bergabung dengan kami di grup ini. Bisa hubungi saya, bisa hubungi admin yang lainnya, supaya nanti kita bisa work together as a team to do this program. Jadi kita bisa sama-sama nanti mengajar jarak jauh sebagai tim ya, teamwork. Jadi buat Bapak Ibu, silakan hubungin kami nanti semua mata pelajaran SD SMP di Kabupaten Batanghari, nanti kita akan buat jadwalnya live seperti ini. Ya. Let's start our subject today. We are going to talk about notice, about warning, and caution. Jadi materi kita hari ini tentang notice, caution, and warning. Do you know about this? Anyone know? Silakan komen. Ada yang sudah tahu tentang apa itu notice, apa itu caution dan warning? Silakan komen di kolom komentar ya. I'm waiting for your comment. I'm gonna show you a picture. This one. Forget about notice, warning, and caution, but look at this picture. What is it? What picture is it? Silakan dikomentarin gambar apa ini. Do you know this picture? Where can you find this picture? Have you ever seen this picture? Look at this picture. Gambar apa ini? Of course, this is a truck. Ini adalah gambar mobil truk. Biasanya we find it in the road almost every day. We can find this kind of vehicles, and it is used to carry oil, premium, solar, dan sebagainya. Jadi ini adalah truk yang dipakai untuk mengangkut bahan bakar minyak ke gas station yang ada di daerah Indonesia, Pertamina. Nah, saya akan fokus ke sininya. Pernah nggak melihat di belakang ini, di belakang mobilnya, ada tulisan apa saja sih yang ada di belakang ini? Class, now please focus here. This picture. Apa saja yang pernah dilihat di belakang mobil ini? Tulisan-tulisan apa saja? Atau tanda-tanda apa saja? For example, this is the logo Pertamina.
Ya, bisa mungkin pernah melihat di sini ada sebuah peringatan. Apa sih peringatannya yang pernah dilihat? Bilang, we call it in English as warning. Ya. Ada beberapa tulisan yang berbeda-beda tentunya, tapi secara umum bisa menjadi jaga jarak. Kemudian juga bisa apa tadi? Let's see, peringatan dalam bentuk hal yang lainnya. Ya, tulisan-tulisan yang ada di sini, peringatan-peringatan yang ada di gambar ini memang untuk supaya kita hati-hati. Intinya yang ada tulisan-tulisan di belakang ini adalah untuk peringatan atau untuk juga memberi supaya kita lebih hati-hati. All of this call it as caution, notice, and warning. Nah, semua itu bisa dalam berbentuknya caution, notice, and warning. Oke, kita akan bahas tentang notice, caution, and warning. Untuk contoh di gambar ini dia. Untuk contoh di gambar ini, kita bisa menggunakan, for example, I'm gonna give you this example. Nah, ini bisa kita gunakan atau kita tuliskan di belakang mobil truk tadi. Jadi di belakang mobil truk ini ada tulisan biasanya di sini ya. Itu adalah blind spot, take care. Blind spot means the driver cannot see you in the back of the car and you have to take care when you drive the car behind the truck. Jadi maksudnya ketika kita membaca blind spot, take care, si supir yang ada di mobil truk itu tidak bisa melihat kita di belakang, maka kita yang di belakangnya mesti take care, mesti hati-hati. Nah, this one is caution. Dan ini adalah salah satu contoh caution. Oke ya, is it clear? Oke, kita lanjut ke contoh yang lain. Kita contohnya ini, tapi silakan disebutkan dulu ini apa sih objek ini. This is how to write door, this one. Oke, nah sekarang kita udah tahu this is a door. Tadi contoh yang pertama tentang mobil ini, yang ada tulisannya di belakang. Tulisan di belakang sini membuat kita lebih berhati-hati, menjadi panduan bagi driver di belakang mobil truk itu supaya lebih berhati-hati dan menjaga jarak aman. Nah, sekarang how about this one? Bagaimana nih tentang ini? Pintu ini. Peringatan apa? Caution atau juga notice or warning yang bisa kita buat dari pintu ini. Kalau tadi kita buat blind spot, take care, such this one, seperti yang ini yang kita gunakan di mobil truk tadi di belakangnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat hal yang sama, bisa notice atau bisa peringatan apapun yang kita bisa gunakan di sini, di pintu. Oke, silakan komen apa saja. It could be anything yang tujuannya bisa memperingatkan, bisa berbentuk notice, warning, or caution dengan pintu ini. Actually, I make it one. Saya sudah membuatnya sebenarnya satu di sini. Let's open the door. This one. Caution, open door slowly. Jadi bisa ditempel di pintu ini. Caution, open door slowly. Anyone knows the meaning? What does this mean? Open door slowly. Silakan dikomentarin apa maksud dari caution ini. Open door slowly. Oke, itu adalah salah satu atau contoh. Ya, if we see that kind of notice or caution or warning, misalkan open door slowly, maka orang yang mau buka pintu itu akan terus berhati-hati. Jadi kalau kita baca itu, maka siapapun yang mau buka pintu, anyone who will open the door will be carefully in the action opening the door, I mean. Jadi setiap orang yang mau buka itu, ya, buka pintu,
akan lebih berhati-hati. Sama seperti halnya contoh yang pertama di mobil truk tadi, kita akan drive the car carefully. Kita akan mengendarai mobil yang di belakang mobil truk itu secara hati-hati. Sama seperti ini. Nah, kalau misalkan kita buat caution open door slowly di pintu kita, maka itu akan berfungsi sebagai panduan, juga bisa berfungsi sebagai peringatan atau mengurangi resiko. Misalkan kalau kita close the door hardly, dengan kencang kita tutup pintu, we may have any risk, we may have any accident, misalkan kejepit gitu ya di pintu, kemudian pintunya cepat rusak. Nah, by writing caution open door slowly, itu akan bisa meminimalisir hal itu semuanya. Jadi itu salah satu fungsi dari caution tadi. Is there any difference between notice, caution, and warning? Apakah ada perbedaan antara notice, caution, and warning? Actually, there is no difference in the purpose of notice, caution, and warning. Ini semuanya kita bisa artikan notice, caution, and warning itu sebagai peringatan lah secara umumnya ya. Notice, caution, warning secara tujuan, they are same. Tujuannya sama. Let's see here, this one. Purpose. The first one, notice, caution, and warning, tujuannya bisa untuk seperti tadi, yang contoh-contohnya to warn, and then juga to guide, and to inform. Ya, jadi tujuan, secara tujuan, notice, caution, dan warning itu there is no difference between them. Purpose of them to warn, to guide, and to inform. Jadi tujuannya bisa untuk memberi peringatan, bisa juga untuk panduan. Artinya di sini maksudnya ketika kita baca sebuah notice di sebuah tempat, bisa untuk memandu kita. Misalkan tadi dicontohkan di mobil truk, ya panduan kita supaya kita berhati-hati dan juga sebagai informasi. Oke, kita lanjutkan. Jadi to warn, to guide, and to inform itu the purpose of notice, caution, and warning. Tujuannya bisa sebagai peringatan, panduan, atau juga informasi. Nah, mungkin yang berbeda dari setiap notice, caution, warning ini adalah di placement. Dalam penempatannya. Jadi kalimat-kalimat atau kata-kata dari apakah itu notice, caution, dan warning akan sangat berbeda dalam penempatannya. We can make it at school, for example. Kita bisa buat notice itu, caution itu, warning bisa di school atau at public areas. Di tempat-tempat publik, even in your home, bahkan bisa di rumah sendiri. As I give you an example before, seperti yang saya kasih contoh tadi di pintu tadi, saya bisa buat di rumah saya. Ya, jadi dalam penempatan atau pembuatan dari notice, caution, warning bisa saja di tempat-tempat yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. For example, at school, bisa di sekolah, at public areas, di tempat-tempat publik, for example office, terminal, gas station, di pom bensin biasanya ada notice atau caution atau warning di situ. Usually there is a notice or caution or warning there in the gas station. Biasanya ada, itu yang paling umum, no smoking. Oke ya. Jadi pada intinya there is no difference, tidak ada perbedaan secara tujuan between notice, caution, and warning. Yang berbeda nanti dalam penempatannya sesuai dengan konteks yang diinginkan atau tujuan dari yang pembuat notice, caution, and warning. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan sesuatu. I'm going to do an activity. Saya akan mencoba untuk membuat sebuah aktivitas. Jadi nanti para siswa semuanya bisa make the suitable caution based on my activity. Buat caution or notice or warning atau peringatan berdasarkan nanti kegiatan yang saya lakukan.
Oke, sekarang kita fokus ke aktivitas selanjutnya. Jadi pertanyaannya yang pertama, what am I doing? Apa yang sedang saya lakukan nanti ketika saya peragakan? And then make caution or notice or warning. Jadi nanti silahkan tulis di kolom komentar apa caution, notice atau warningnya yang bisa dituliskan berdasarkan kegiatan yang saya lakukan. Oke, let's do it. This is my front yard. Ini di halaman. I have this one. Water here. And then ini apa namanya? Untuk pengepel. Nah, pertanyaannya tadi, apa yang sedang saya lakukan? Kemudian bisa membuat notis berdasarkan kegiatan yang saya lakukan. Oke ya, jadi silakan di kolom komentarnya buat notisnya berdasarkan kegiatan saya ini. Nah, sebenarnya saya sudah buat nih, this one, Gaussian wet floor. Can you see this one? Ya, Gaussian wet floor. Jadi karena lantainya basah, ketika kita sedang bekerja membersihkan lantainya, kita bisa buat seperti ini, ya. Jadi kita bisa, kalau ada orang yang lewat sini, bisa langsung berhati-hati. Gaussian wet floor. Ketika saya tadi melakukan mopping the floor, mengepel lantai, sambil kita bekerja kita bisa buat Gaussian wet floor, tulisan Gaussian wet floor, dan kita simpan atau letakkan di area yang kita mop the floor, yang kita pel tadi, supaya siapapun yang berjalan di situ bisa berhati-hati tujuannya. Okay, so from all these activities, dari semua aktivitas yang dilakukan, the first one tadi about this one, this picture, you can write here, make caution here, blind spot, take care, flammable gas or anything, apapun itu bentuk tulisannya, yang jelas tujuannya untuk warn, guide, inform. Itulah yang ditambahkan dengan notice, caution, and warning. So, kalau begitu, notice, caution, and warning itu digunakan untuk, bisa kita gunakan untuk apa? Sebagai kesimpulan aja, sebagai kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, diskusi kita hari ini. Notice, caution, and warning itu bisa digunakan untuk apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya coba simpulkan. So, notice, caution, warning can be used, bisa digunakan to describe something that calls for careful action. Jadi, notice, caution, dan warning ini bisa kita gunakan untuk memberikan informasi tentang sesuatu, sehingga informasi yang kita berikan itu membuat orang call for careful action, berhati-hati, melakukan tindakan lebih berhati-hati, and the need to avoid the risk, dan juga bisa mengurangi risiko yang ditimbulkan dari tindakan kita. For example, the caution often do slowly, itu kan bisa berfungsi sebagai kehati-hatian orang yang membuka pintu, sehingga bisa mengurangi, decrease the risk that will be caused by opening the door, yang ditimbulkan dari membuka pintu. Apa risikonya? Misalkan kejepit, pintu cepat rusak kalau close it hardly, but if you open and close the door slowly, tentu resiko-resiko yang didapatkan akan lebih sedikit. So that was the
function or the purpose of notice, caution, and warning. It means if we do with caution, it will make us careful person. Jika kita melakukan sesuatu karena ada caution, notice, dan warning, maka kita akan menjadi orang yang waspada, orang yang berhati-hati. Oke, jadi sekarang untuk tugas ya. Tugas yang pertama, buat sebuah kegiatan, kemudian buat juga cautionnya, bisa diambil fotonya. Kalaupun tidak memungkinkan untuk seperti itu, boleh digambar kegiatannya dan ada cautionnya dalam bentuk komik, atau juga dalam bentuk video pendek, atau juga dalam bentuk bumerang. Video pendek misalkan yang saya lakukan tadi, contohnya saya melakukan kegiatan mopping the floor, and then I make the caution wet floor. This one, ya. Jadi kegiatan saya tadi mengepel lantai. Nah, dengan kegiatan itu saya bisa membuat caution. Tugas yang kedua, semuanya nanti buat peta konsep tentang topik how coronavirus spreads. Bagaimana virus corona itu bisa menyebar. Jadi coronavirus itu bisa menyebar dengan cara sneezing, bersin, dan batuk. Dengan penyebaran ini, apa caution, notice, atau warning yang kita bisa buat? So, here you can make it the caution. For example, keep your distance 2 meters here. This is the cautionnya ya. You can make another one here. Ya, kita bisa buat yang lainnya di sini, kemudian buat juga cautionnya apa. Make it here, and then cautionnya apa. As many as possible. Jadi tugas yang kedua, make mind mapping about how coronavirus spreads, and then make the caution, notice, or warning based on berdasarkan hal-hal penyebab coronavirus itu menyebar yang Anda temukan. So you can find some information from internet, from social media, atau juga dari postingan-postingan yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa yang lainnya. Buat mind mappingnya sebagus mungkin, kemudian ambil fotonya dan silakan diposting di sini. Don't forget to write down your name, tulis namanya, and then your school, seperti yang sudah dilakukan di pertemuan pertama oleh teman-teman yang lainnya ya. Okay, I think that's all about our meeting today. Thank you very much for your attention and for your good response. Responnya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa lebih banyak lagi, dan tugasnya kita tunggu. Bagi yang belum sempat live, ikut live bisa ditonton nanti dan juga ikut berpartisipasi mengumpulkan tugasnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice Friday.